Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk tema video pembelajarannya adalah pemrograman Pascal, teman-teman. Nah, untuk topik yang akan kita bahas, kita akan membahas tentang penggunaan array di dalam program Pascal. Nah, secara sederhana, apa itu array? Jadi, kalau kita membahas tentang array, sebenarnya bahasa sederhananya adalah konsep dari tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Jadi, secara logika gini, teman-teman. Misalkan kita mau membuat menyimpan ya, kita misalkan menyimpan 10 nama dalam variabel berbeda-beda, jadi nama 1, nama 2, nama 3, berarti kan secara logika kita harus menggunakan tipe data yang berbeda, teman-teman. Kita gunakan misalkan variabel nama 1, nama 2, dan seterusnya, kira-kira nama 3 dan seterusnya. Nah, itu kalau kita menggunakan konsep manual. Nah, tidak ada yang salah dalam penggunaan tipe data ini, teman-teman. Tapi kalau kita berbicara tentang konsep penggunaannya, bagaimana kalau misalkan ternyata variabel nama yang mau kita pakai lebih dari 10, bahkan mungkin 100, 1000, dan lain sebagainya, yang pastinya kita akan kesulitan dalam membuat tipe data, menggunakan variabel-variabel yang seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bisa memanfaatkan konsep array dalam hal ini. Bagaimana konsepnya? Nah, misalkan kita mulai saja. Di sini, kita misalkan menggunakan satu tipe data. Kita buat saja misalkan namanya adalah angka. Variabelnya namanya angka. Di mana angka ini menggunakan array yang berindeks dari 0 sampai 9. Artinya dia nanti akan memiliki tipe data atau nama variabel yang memiliki indeks 0 sampai 9. Sehingga pada saat kita mengetikkan sebuah variabel ini, teman-teman, variabel angka yang berarray 0 sampai 9, artinya kita nanti sudah berhasil membuat 10 tipe data. 10 variabel yang bertipe data integer. Nah, itulah kelebihannya pada saat kita menggunakan array, teman-teman. Daripada kita harus menggunakan variabel angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 9. Oke? Nah, untuk pembuktiannya kita akan coba panggil. Misalkan variabel angka berindeks 0. Jadi ingat, teman-teman, bahwa di dalam array itu indeks dibaca mulai dari indeks ke 0, teman-teman. Bukan indeks ke 1. Indeks ke 0, ya. Misalkan angka dari variabel angka dari indeks 0 itu menampung kata atau angka 23 nih contohnya. Lalu angka 1 kita gunakan misalkan menampung angka 30. Angka variabel angka 2 menampung kata atau menampung nilai 2. Nah, kita buat D misalkan sampai 5 ya. Angka 3 menampung 10. Angka 4 12. Angka 5 60. Nah, di sini kita boleh perhatikan, teman-teman, bahwa pertama kita hanya menampung atau menciptakan, membuat sebuah variabel di mana nama variabelnya adalah angka. Namun karena kita menggunakan array, di mana satu variabel yang kita ciptakan itu sudah menjadi 10, 0 sampai 9, teman-teman ya. Berarti variabel 0, indeks 0, 1, 2 sampai 9 itu ada 10 data. Berarti kita sudah berhasil menciptakan 10 variabel yang bertipe data integer. Sebagai pembuktiannya, di sini kita sudah masukkan hanya sampai 5 dulu. Sehingga pada saat nanti kita memanggilnya, write learn, misalkan kita memanggil nih, angka pertama adalah, misalkan gitu ya, teman-teman ya. Nah, contohnya kita panggil nih angka atau variabel dari angka 4. Sehingga kalau kita jalankan, akan muncul nanti di situ angka 4 adalah 12. Maka ini dia, angka pertama adalah 12.
Kenapa dia 12? Karena yang dipanggil adalah variabel dari angka 4. Nah, inilah kelebihannya kalau kita menggunakan variabel atau penggunaan variabel array ya. Nah, inilah kira-kira konsepnya. Lalu kalau misalkan bagaimana sih cara memasukkan angka yang dinamis, artinya angkanya berubah-ubah? Kita bisa menggunakan bantuan dari perulangan, teman-teman. Caranya seperti ini. Sebagai contoh, kita akan membuat nomor antrian untuk atau karcis antrian untuk siswa yang akan berkonsultasi ya. Nah, di sini kita sudah sediakan ada 3 variabel, teman-teman. Variabel yang pertama adalah variabel i dan ulang. Ini nanti untuk mengulang ada berapa siswa yang akan berkonsultasi setiap harinya. Nah, yang kedua adalah NIS, nomor induk siswa atau ya nomor induk siswa yang akan mengantri pada saat konsultasi nanti. Oke, langsung saja kita akan buat program sederhananya. Write-len daftar nomor konsultasi siswa. Write-len write masukkan jumlah siswa yang mendaftar. Kita buat sebagai kata-katanya. Readlen ulang. Nah, tujuannya nanti adalah berapa orang nih siswa yang akan konsultasi hari ini. Kalau misalkan 10 berarti ada 10 NIS. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada 10 siswa yang akan berkonsultasi. Kira-kira gitu ya. Maka di sini kita gunakan bantuan perulangan. Oke. For i dimulai dari 1 to ulang, berarti kalau ada 10 berarti 1 to 10. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Do begin end. Oke, di sini kita masukkan write. Masukkan nomor induk siswa ke i readlen NIS i. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Pada saat kita masukkan nih, jumlah siswa yang mendaftar hari ini adalah 5 siswa, atau 3 deh dulu, 3 siswa yang akan mendaftar konsultasi hari ini, maka masukkan nomor induk siswa ke 1. Nih ya, masukkan nomor induk siswa ke I, ke 1. Maka kita ketikkan nih, misalkan nomor induk siswanya adalah 1002. Enter. Nomor induk 3, nomor siswa kedua 3004 atau 2. Lalu yang ketiga 2021. Nah, artinya variabel NIS yang pertamanya 1, hanya 1 yaitu variabel NIS. Begitu ada perulangan NIS i, secara otomatis variabel NIS ini akan berubah menjadi 3 variabel. NIS 1, NIS 2, variabel NIS 3 itu namanya, teman-teman. Di mana masing-masing variabel NIS menampung nilai yang kita input tadi. Nah, itulah kelebihan dari array. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya. Kalau tadi kita tidak menggunakan array, udah pasti kita harus deklarasikan berapa jumlah siswanya. Kalau misalkan 10, berarti ada NIS 1, NIS 2, NIS 3, kita harus ketik manual. Kira-kira gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Setelah masuk setiap bagian ini, sekarang untuk mencetak kartu antrian. Kita gunakan lagi perulangan, teman-teman. For i sama dengan 1 to ulang, do. Write-len
kartu antrian konsul siswa. Itu kita bikin sebagai header di kartu antriannya. Write learn. Right. Nomor antrian titik 2 I. Write learn. Nomor induk siswa NIS I. Oke teman-teman, baru kita buat nih penambahannya. Write learn, harap simpan kartu antrian ini. Kita tambahkan untuk headernya biar sedikit lebih rapi. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba jalankan. Ini dia kira-kira untuk hasilnya. Masukkan jumlah siswa yang mendaftar. Misalkan kita masukkan nih jumlah siswa yang mendaftar. Sorry, ini kita sedikit pisahkan teman-teman ya. Di sini kita gabung saja. Nomor induk siswa ke, ada kata ke-nya, biar langsung satu aja. I. Sama dengan NIS I. Jadi nomor antrian siswa ke-1, nomor induk siswa ke-1 adalah ini gitu nanti ya, hasilnya biar sedikit lebih rapi. Nah, sehingga nanti hasilnya pada saat kita jalankan, masukkan jumlah siswa yang mendaftar konsultasi hari ini di sebuah sekolah, misalkan ada 5 siswa nih yang mendaftar. Kita enter, masukkan nomor induk siswa yang pertama yang mendaftar, misalkan 2112, enter. Nomor induk siswa yang kedua yang mendaftar, misalkan 2021, enter. Masukkan nomor induk siswa yang ketiga yang mendaftar, 4332, enter. Masukkan nomor induk siswa yang keempat yang mendaftar untuk konsultasi hari ini, 1276, enter. Yang terakhir masukkan nomor induk yang kelima yang mendaftar hari ini, misalkan 3221. Nah, begitu kita enter, langsung muncul nih kwitansinya. Kartu antrian konsul siswa. Nah, nomor antrian ke-1 adalah ini, nomor antrian kedua adalah ini, dan seterusnya teman-teman. Kalau misalkan kita membuat jadi satu, ini ya, ini untuk bagiannya sudah tercetak satu-satu gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau hanya satu bagian saja, ini bisa kita pindahkan teman-teman ya. Untuk pemindahannya, ini bisa kita cetak di luar. Seperti ini. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan, masukannya misalkan 3, siswa pertama yang mendaftar dengan NIS 2112, yang kedua 21231, yang ketiga adalah 4332, begitu kita enter,
Nih, langsung muncul nih daftar antrian kartu siswa. Siswa pertama nanti adalah 2112. Setelah konsultasi yang pertama, yang kedua nanti siswa yang kedua adalah yang NIS-nya 1231, sedangkan yang ketiga nanti 4332. Nah, dari program ini teman-teman nanti bisa kembangkan lagi, masukkan untuk setiap nama misalkan dan kelas, itu bisa menjadi satu kartu antrian per siswa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Atau menggunakan konsep contoh lain, misalkan antrian membuat nomor antrian di sebuah bank misalkan dan lain sebagainya ya, untuk konsep manual yang masih sederhana. Nah, demikianlah teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.